Di awal musim 2023-2024 ini, Inter Milan langsung tancap gas dengan menjadi kapolista. Alhasil beberapa pondasi utama Inter pun berhasil mengetuk pintu timnas Italia. Dari sejumlah nama yang dipanggil arsitek anyar Gli Azzurri Luciano Spalletti, terdapat satu nama yang cukup menarik perhatian. Dia adalah Matteo Darmian. Ya, Darmian adalah salah satu pemain jebolan Akademi AC Milan yang juga telah merasakan manisnya Scudetto bersama sang rival sekota Inter Milan. Kini dirinya juga dipanggil Spalletti untuk menjaga lini pertahanan Gli Azzurri. Lantas, siapa Matteo Darmian sebenarnya? Pondasi kokoh Inter Milan dan Italia yang berhasil menggerus aib sebagai pemain buangan. Matteo Darmian lahir pada 2 Desember 1989 di Legnano, Italia. Ia tumbuh dari latar belakang keluarga keturunan Armenia yang tinggal di Legnano, sebuah kota kecil yang berjarak 12 km dari Milan. Darmian mulai bermain sepak bola dengan klub setempat di alun-alun utama Rescaldina. Ia juga lumayan punya privilege lantaran pelatihnya adalah ayahnya sendiri. Potensi besarnya sebagai pesepak bola kemudian ditangkap oleh Beniamino Abate, mantan kiper dan juga ayah dari Ignazio Abate yang juga merupakan salah satu tim scouting AC Milan di area Lombardi. Berawal dari sana, pintu karir darah Armenia pun mulai terbuka. Darmian bergabung dengan Akademi Rossoneri saat usianya baru menginjak 10 tahun. Sedari level junior hingga pertama kali menyentuh karir di tim senior, Darmian selalu setia mengabdi pada Panji Rossoneri. Dibina oleh Akademi Kondang di Italia tersebut, Darmian mendapat kesempatan promosi ke tim utama di awal musim 2007-2008. Ia memulai debut di tim utama ketika melawan Brescia di ajang Coppa Italia. Milan boleh saja menjadi cinta pertama Darmian. Namun di sana pula dirinya merasakan bagaimana pahit getirnya menjadi seorang pemain buangan. Kendati demikian, Matteo Darmian tak nihil pembuktian. Dirinya rutin masuk seleksi tim junior Italia, ditambah dengan pengalamannya sebagai Il Capitano di Milan Primavera. Namun sang allenatore Milan saat itu, Massimiliano Allegri, memilih Ignazio Abate untuk mengisi pos bek kanan Rossoneri. Matteo Darmian yang sempat dipinjamkan ke Padova di sepanjang musim 2009-2010. Akhirnya benar-benar dibuang dari San Siro menuju Palermo di musim panas 2010. Lantas, bagaimana perjalanan Darmian yang mampu mengerus aib sebagai pemain buangan pasca ditendang dari San Siro? Bergabungnya Darmian ke Palermo seperti menjadi angin segar bagi pemain serba bisa itu. Total 16 kali dirinya tampil bersama Javier Pastore dan kawan-kawan termasuk di kompetisi Liga Eropa. Menariknya, berangkat dari Sisilia, Darmian melanjutkan petualangannya jauh ke utara Italia. Torino pun menjadi destinasi baru pemain berpaspor Italia tersebut. Tapi siapa yang menyangka jika bersama Torino, Darmian mampu menemukan bentuk permainan terbaiknya. Manajemen Torino yang puas dengan performa sang pemain akhirnya memutuskan untuk menebusnya secara permanen di musim panas 2012. Puncaknya, Darmian ikut ambil bagian di Piala Dunia 2014. Jika aku berada di Brasil, itu sebagian besar berkat pelatih Torino, Giampiero Ventura, dan juga Presiden Urbano Cairo. Namun jika bukan karena mereka, aku tidak akan pernah punya kesempatan seperti ini, ucap pemain berjuluk Gurita tersebut. Dirinya pun sukses mencatatkan rata-rata 5,2 tackle per laga dari total 30 laga di Serie A musim 2012-2013. Angka itu menjadi yang tertinggi di 5 liga top Eropa. Setelahnya ia masuk dalam starting 11 terbaik Liga Italia dalam 2 musim beruntun. Alhasil pesona Darmian membuat raksasa Inggris Manchester United meminangnya pada musim panas 2015-2016. The Red Devil rela menggelontorkan dana mencapai 18 juta euro plus bonus 2 juta euro serta diikat kontrak selama 4 tahun. Namun pada akhirnya Darmian termasuk dalam gerombolan investasi bodong Van Gaal bersama Angel Di Maria dan Memphis Depay. Eksistensi Darmian cuma tampak di musim pertamanya saja. Sementara 3 edisi setelahnya nyaris tak bersisa baik di era kepelatihan Jose Mourinho hingga Ole Gunnar Solskjaer. Darmian pun hanya mengecap 444 menit di Premier League edisi 2018-2019.
Musim singkatnya di Inggris berujung pada kembalinya si anak hilang ke Italia di tahun 2019 silam. Darmian memilih Parma sebagai batu loncatan dalam karirnya. Semusim setelahnya, ia kembali ke kota Milan dengan memperkuat rival sekota tim masa kecilnya, yakni Inter Milan dengan status pinjaman. Sepanjang jalannya musim 2020-2021, Darmian mendapat menit bermain reguler untuk mengisi pos bek sayap Nerazzurri besutan Antonio Conte. Kontribusi Darmian yang tampil sebanyak 26 kali di pentas Liga Italia musim itu ternyata sudah cukup untuk mempersembahkan gelar Scudetto bagi La Beneamata. Bagi Conte, bek sayap adalah pondasi utamanya. Mereka harus aktif terlibat dalam serangan selain melakukan aksi defensif. Kreativitas dan ketajaman sama pentingnya dengan kemampuan melakukan transisi. Darmian adalah salah satu dari sedikit pemain yang piawai dalam hal ini. Berkat performa apiknya tersebut, Darmian lantas dipermanenkan Inter di musim panas 2021. Alhasil apa yang dialami Darmian membuat Emanuele Giacherini, salah satu unsung hero Conte saat menukangi Juventus dan timnas Italia, teringat akan perjalanan karirnya sendiri. Dia bermetamorfosis dari pemain yang diremehkan menjadi gelandang serba bisa yang diperhitungkan. Keserbagunaan Darmian ketika bermain juga menjadi alasan mengapa karirnya awet di Inter Milan. Meski Nerazzurri telah berganti nahkoda. Di rezim kepelatihan Simone Inzaghi, Darmian juga menjadi salah satu kunci sukses mereka dalam merengkuh 2 gelar Coppa Italia, 2 Piala Super Italia, serta menapaki partai puncak UCL di musim kemarin. Dan kini, lupakan masa kelam Darmian ketika berkostum United dan Milan. Ia telah bertransformasi dari pemain buangan jadi sosok yang diandalkan. Andai kata La Beneamata merengkuh gelar Scudetto di musim ini, jangan lupakan sosok Matteo Darmian sebagai salah satu kunci suksesnya. Jika kalian setuju dengan video ini, bisa share ke media sosialmu, agar teman-teman kalian juga tahu. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.